Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di dalam acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar pagi hari ini perenungan firman Allah bisa memberkati kita semua karena kita semua ini perlu firman Tuhan sebagai pelita buat kaki kita. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah itu yang terus menjadi tujuan hidup kita. Karena itu siapkan hati kita sama-sama untuk kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu boleh gak kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bersyukur karena firman-Mu akan terus berbicara buat hati kami. Menuntun kami, menyatakan kebenaran sehingga hidup kami pun dipengaruhi oleh apa yang benar. Sehingga seluruh keputusan kami dipengaruhi oleh Tuhan. Yesus menjadi pribadi yang sangat berpengaruh buat semua keputusan kami. Terima kasih untuk waktu ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah saudara, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 27 saya akan bacakan buat saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Alkitab jelas berkata bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara, apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan tentang domba yang mendengar suara gembala? Saudara, pentingnya seekor domba untuk mendengar suara gembalanya. Karena gembala itu akan menuntun langkah mereka kepada jalan yang baik. Karena itu seekor domba harus mendengarkan suara gembala. Nah, dalam kehidupan kita ini Tuhan sedang berbicara apa sih? Tuhan sedang berbicara soal hubungan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana hidup Anda dan saya adalah kehidupan yang harus berada di dalam pimpinan Tuhan. Karena apa? Di dalam pimpinan Tuhan itulah kita bisa menemukan kehidupan kita. Ada banyak orang gagal untuk mengerti pentingnya ini. Sehingga mereka membiarkan yang namanya hubungan dengan Tuhan itu menjadi rusak. Mereka mulai berdiri jauh dari Tuhan. Bahkan untuk dalam kehidupan doa secara pribadi sudah tidak ada lagi. Nah itulah maksud iblis untuk supaya kita sebagai domba yang kehilangan suara gembala. Sehingga kehidupan kita menjadi liar. Kita selalu menuju kepada hal yang jahat. Karena apa? Kita tidak mendengar suara gembala kita. Tuntunan yang daripada gembala hilang. Sehingga domba itu tersesat pergi kemana. Karena itu di pagi ini, di suatu yang baik ini, saya ingin memberitahukan kepada Anda tentang pentingnya kehidupan doa di dalam hidup kita. Karena doa itulah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah untuk itu pagi ini saya akan beri judul, doa itu melatih kecepatan kita dalam berespon. Kenapa ini penting? Respon itu adalah sebuah tindakan selanjutnya ketika kita baru mendengar sesuatu. Nah, mendengar sesuatu yang dari Tuhan itu adalah tuntunan buat hidup Anda dan saya. Karena itu perlu respon, perlu sebuah tindakan untuk menanggapi panggilan Tuhan. Nah, untuk itu saudara, lewat doa ini Anda sedang membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita ini bisa berespon terhadap apa? Terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya poin 1, doa itu menajamkan kepekaan rohani. Doa itu membuat Anda semakin peka dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Semakin kita banyak bangun hidup kita dengan Tuhan lewat doa, maka semakinlah kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Makanya ini yang sering kali iblis mau coba runtuhkan dari hidup Anda dan saya. Apa itu kehidupan doa? Lewat banyak alasan, lewat malas lah, sibuk lah, atau apa. Sehingga kita tidak mau lagi berdoa. Nah ketika kita tidak mau berdoa, maka kepekaan kita pada hal yang rohani itu menjadi tumpul. Nah disitulah kekuatan Anda pelan-pelan tergerus. Sehingga nampak luar bagus tetapi di dalamnya keropos. Kita tidak akan tahan ketika menghadapi masalah apapun. Karena apa? Kita tidak pernah ada dalam sebuah tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita membangun hidup kita dengan doa,
yang konsisten setiap hari, maka Anda adalah orang yang tahu apa yang Tuhan mau. Bahkan ketika Anda mengalami persoalan aja. Persoalan itu datang dan pergi sesuka hatinya. Tapi ketika Anda berada dalam persoalan aja, Anda akan sangat tahu apa yang Tuhan kehendaki lewat persoalan yang kita alami. Selalu ada nilai rohani. Kenapa Tuhan izinkan kita punya masalah? Kenapa Tuhan izinkan masalah itu datang dalam hidup kita? Pasti ada pelajaran rohani yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya kepekaan rohani. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika persoalan datang, kita nggak mudah menjadi orang yang meninggalkan atau kecewa dengan Tuhan. Tapi kita bersyukur justru lewat persoalan itu kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pastinya satu nih, hidup Anda akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Karena itu doa penting. Doa itu untuk menajamkan kepekaan rohani kita. Lalu yang kedua apa? Doa itu melatih hati kita untuk taat segera. Ya, doa itu melatih hati kita untuk taat segera. Sebuah kecepatan di dalam berespon di dalam kehendak Tuhan. Saudara tidak akan lagi menunda-nunda apa yang Tuhan mau. Ketika Anda membangun kehidupan doamu, yang berubah itu cintamu dengan Tuhan. Sehingga cinta akan Tuhan itu membuat Anda untuk rela melakukan apa saja untuk menyenangkan Tuhan. Jadi lewat doa itu sebenarnya hati Anda itu dibentuk untuk melakukan ketaatan dengan segera. Tidak lagi menunda. Satu hal yang iblis lakukan dalam hidup kita adalah menunda untuk taat. Alasan menunda apa? Banyak. Ya, cinta akan dosa kah? Ya, merasa tidak layak kah? Ya, merasa belum waktunya kah? Dan lain sebagainya. Menunda itu membuat iblis itu bisa bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Tetapi lewat doa yang konsisten, Anda akan menjadi orang yang berespon cepat. Anda tidak akan menunda untuk taat dengan Tuhan. Yang Anda lakukan adalah ketaatan. Dan itu yang akan membuahkan sebuah hasil yang baik buat hidup kita. Saudara, musuh besar daripada pertumbuhan rohani salah satunya adalah menunda untuk taat. Begitu Anda menunda, Anda sedang memberikan kesempatan untuk iblis menghancurkan hidup Anda dan masa depan Anda. Tapi ketika Anda mulai taat dengan Tuhan, belajar untuk tidak menunda, taat dengan segera, saya percaya satu ini, Tuhan pun akan memberkati kita dengan segera. Amin, saudara. Amin. Karena itu belajarlah untuk bangun hidupmu dengan doa. Nah, di situ dilatih kecepatanmu untuk taat kepada Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Doa itu mengurangi keraguan dan ketakutan. Saudara, hidup kita ini penuh dengan keraguan. Apalagi dihubungkan dengan kepentingan. Secara pribadi ya. Kita ini banyak pertimbangan. Pertimbangan kita itu apa? Kalau kita lakukan A, kira-kira A ini menguntungkan aku enggak ya? Kalau aku lakukan B, kira-kira aku enggak tambah rugi banyak kah? Terus itu jadi pertimbangan. Bahkan untuk Tuhan pun kita ini akhirnya terbawa dengan situasi itu. Kita banyak pertimbangan, ketakutan. Hidup kita itu di-drive oleh keadaan dunia ini. Sehingga bahkan untuk Tuhan aja kita ragu-ragu. Melakukan untuk Tuhan kita takut. Kira-kira yang menguntungkan aku apa tidak. Nah, saudara, ini adalah tipu daya iblis untuk menjatuhkan Anda. Supaya Anda tidak bisa maksimal di dalam Tuhan. Ayo saudara, kalau untuk Tuhan jangan ragu. Untuk Tuhan jangan takut. Anda tahu di balik ketaatanmu selalu ada kemuliaan Tuhan. Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, iblis itu berusaha untuk menanamkan, menyuntikkan yang namanya keraguan dan ketakutan. Supaya engkau tidak taat. Supaya engkau menunda ketaatanmu. Tapi lewat doa yang dibangun secara konsisten setiap hari, maka keraguan dan ketakutanmu itu akan dikikis habis. Apalagi untuk Tuhan, Anda tidak akan pernah ragu sedikit pun. Yang Anda tahu cuma satu, aku ingin menyenangkan Tuhan. Nah, disitulah Anda akan melihat berkat Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kehidupan doa dalam hidup kita. Saya selalu mengingatkan sebagai hamba Tuhan sekalipun, ya, sudah jadi pendeta pun tidak boleh lepas dari kehidupan doa saya. Karena kekuatan pelayanan saya itu bukan karena saya pernah sekolah Alkitab atau pengalaman 30 tahun lebih, bukan itu. Tapi yang menjadi kekuatan pelayanan saya adalah di atas lututku ini ketika aku berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Itu kekuatan hidup kita.
Amin. Karena itu saya kalau boleh rangkum doa, yang pertama doa itu menajamkan kepekaan rohani. Lalu yang kedua doa itu melatih hati kita untuk taat segera. Lalu yang ketiga doa itu mengurangi namanya keraguan dan ketakutan. Saya percaya kalau Anda bangun hidupmu dengan doa, maka Tuhan akan menunjukkan kekuatannya dalam kehidupan saudara. Karena di dalam doa itu keraguan, ketakutan itu sirna. Hanya iman yang terus bertumbuh dan lihatlah Allah yang besar membela hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Biar kami terus tinggal di dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Membangun doa kami. Terus kehidupan doa menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi peka terhadap apa yang Tuhan mau. Kami memiliki mentalitas tidak menunda, tapi dengan segera. Dan kami boleh mengalahkan yang namanya keraguan dan ketakutan. Oleh karena kami tahu bahwa di dalam Engkau ada kepastian. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami semua untuk mengerti firman-Mu. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus memberitakan firman Tuhan buat Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian tengah di YouTube KMS Kalimantan. Nah, saudara yang rindu, yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saudara terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Sehingga kualitas hidupmu semakin meningkat di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati kita. Amin. Kan itu tetap semangat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan selalu ada berkat berkelimpahan. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati.